Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan request penonton. Setelah sebelumnya saya membuat desain rumah Squidward Tentacle, yaitu rumah batu yang berbentuk muai. Lalu desain rumah Patrick Star, yaitu rumah dari batu juga, tapi berbentuk setengah bola. Dan kali ini saya akan membagikan desain rumah lagi, yang dibuat berdasarkan request penonton, yaitu desain rumah nanas SpongeBob SquarePants. Untuk Anda yang ingin request desain rumah juga, cukup komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan update video lainnya. Seperti biasa, mayoritas rumah dalam serial animasi sangat tidak realistis. Contohnya dalam hal ukuran bangunan. Seperti jika dilihat dari luar, rumah terlihat kecil. Namun, ketika diperlihatkan bagian dalamnya, rumah akan terlihat sangat luas, bahkan bisa memuat banyak ruangan. Dengan begitu, saya membuat desain rumah ini serealistis mungkin. Dalam artian, bisa dibuat menjadi nyata dan bisa untuk ditempati. Karena desain ini dibuat untuk bisa ditempati, jadi ada beberapa bagian yang akan sangat berbeda dengan apa yang ada dalam animasi. Jadi, desain rumah ini tidak akan sama persis dengan rumah nanas SpongeBob. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari bentuk rumahnya. Dalam animasi, rumah SpongeBob cenderung berbentuk oval atau berbentuk telur. Sedangkan pada desain rumah ini menyerupai bentuk tabung. Perbedaan tersebut dibuat agar rumah memiliki dinding yang tegak lurus. Sedangkan untuk bentuk pintu dan jendela, saya desainkan semirip mungkin dengan yang ada dalam animasi. Untuk ukurannya sendiri, rumah ini berdiameter luar 6,4 meter, dan untuk tinggi bangunannya yaitu 7,3 meter. Ketinggian tersebut tidak termasuk bagian yang berwarna hijau. Setelah melihat bagian luarnya, mari kita melihat bagian interiornya. Dan ada apa saja di dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan dihadapkan dengan ruang lantai 1. Di mana pada lantai 1 ini memiliki ukuran diameter 6 meter. Jadi, luas ruangan pada lantai 1 ini sekitar 28 meter persegi. Dengan luas 28 meter persegi, pada lantai 1 ini terdapat ruang utama, dapur, dan powder room. Untuk ruang utama terdiri dari area ruang tamu dan area tempat makan. Pada ruangan ini tidak terlalu banyak furnitur, karena untuk menghindari kesan sempit pada ruangan. Selain itu, warna cat dinding putih diterapkan agar rumah terlihat lebih terang, luas, dan elegan. Pada area ruang tamu ditempatkan satu buah sofa. Sofa tersebut berkapasitas 4 orang. Selain sofa, pada area ruang tamu juga ditempatkan coffee table. Coffee table berfungsi sebagai tempat peletakan minuman ataupun makanan ringan. Coffee table ini terbuat dari rangka besi yang dipadukan dengan kaca. Pada area ruang makan terdapat meja makan yang berbentuk bundar. Diameter meja makan ini yaitu 90 cm, sedangkan untuk tinggi meja makan ini yaitu 75 cm. Meja makan ini dapat dipasangkan dengan 3 unit kursi. Terdapat jendela yang dekat dengan meja makan. Jendela tersebut berfungsi untuk menerangi area meja makan. Pada dinding pembatas kamar mandi dapat ditempatkan furnitur ataupun storage untuk tempat penyimpanan. Untuk penempatan TV menggunakan bracket dinding. Kelebihan bracket tersebut dapat diadjust sesuai kebutuhan, sehingga arah TV ini bisa diatur hingga 180 derajat. Setelah melihat detail ruang utama, lanjut kita ke dapur. Dapur ini ukurannya tidak terlalu besar, namun masih cukup nyaman untuk digunakan. Untuk perlengkapan memasak, dapur ini masih bisa ditempatkan kitchen set dengan ruang penyimpanan yang cukup banyak. Terdapat sebuah jendela yang dekat dengan kitchen sink. Jendela tersebut berfungsi untuk penerangan sekaligus untuk sirkulasi udara di dapur. Jadi, dapur ini tidak akan terlalu pengap. Area di bawah tangga dapat dimanfaatkan untuk penempatan lemari pendingin. Lemari pendingin ini menggunakan ukuran yang kecil, karena keterbatasan ruang pada dapur.
Dari dapur, lanjut kita ke ruang berikutnya, yaitu powder room atau toilet untuk tamu, di mana powder room ini terletak di bagian paling belakang. Luas powder room ini yaitu 2,8 meter persegi, di mana dengan luas tersebut, powder room ini cukup leluasa untuk ditempatkan kloset duduk serta wastafel. Pada ruangan ini tidak dipasangkan shower karena tidak digunakan untuk keperluan mandi. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara, powder room ini masih terdapat bukaan jendela. Dari powder room, lanjut kita ke ruang berikutnya. Lebih tepatnya ke lantai 2. Akses menuju lantai 2 melewati tangga, dengan lebar tangga 85 cm. Untuk menaikkan furnitur seperti lemari pakaian dan tempat tidur, harus dalam keadaan belum terpasang. Lebih tepatnya, perakitan furnitur dilakukan di lantai 2. Pada lantai 2 terdapat kamar tidur serta kamar mandi. Tapi sebelum melihat area kamar tidur, mari kita lihat kamar mandi terlebih dahulu. Luas kamar mandi ini yaitu 4 meter persegi. Ukuran tersebut akan cukup nyaman untuk digunakan. Kamar mandi ini masih bisa ditempatkan bukaan jendela untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya. Sedangkan untuk perlengkapannya, kamar mandi ini terdapat shower, kloset duduk, serta wastafel. Dari kamar mandi, lanjut kita ke kamar tidur. Luasan kamar tidur ini yaitu 21 meter persegi. Yang pastinya dengan ukuran tersebut, kamar tidur ini akan sangat nyaman untuk ditempati. Untuk tempat tidurnya, kamar tidur ini menggunakan tempat tidur king size, yaitu tempat tidur yang berukuran lebar 180 cm serta panjang 200 cm. Selain tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi satu unit kursi untuk tempat membaca, dresser atau meja rias, serta lemari pakaian. Walaupun ditempatkan furnitur yang cukup lengkap, tapi kamar ini masih tersedia banyak space. Jadi, untuk kenyamanan, tempat tidur ini adalah area paling nyaman di rumah ini. Nah, itu dia desain rumah SpongeBob SquarePants. Menurut Anda, apakah bisa desain rumah ini direalisasikan di dunia nyata? Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.